Iya Pak, terdengar. Sangat terdengar. Saya kalau pakai IG nggak familiar. Iya Pak, tidak apa-apa Pak. Mungkin bisa kita ini. Barangkali Bapak Satori sudah siap? Tapi live IG juga ya. Iya Pak, ini di live IG di bawah sini ada HP-nya. Saya taruh di sini biar kelihatan gitu. Kalau monitor di IG gimana cara? Mungkin Bapak bisa join ke live-nya gitu Pak. Di profil live Instagram, ada apa di profil BMFT. Nanti itu Join di terlihat live. sedang live Instagram gitu Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Satori atas kesempatan dan waktunya telah hadir di tengah-tengah kita via online, baik menggunakan Zoom atau mungkin menggunakan live Instagram. Saya juga mengucapkan terima kasih ke teman-teman kawan-kawan Fakultas Teknik yang join juga di live Instagram BMFT. Pada malam hari ini kita akan diskusi ngobrol-ngobrol bareng sama Dekan Fakultas Teknik Bapak Dr. Insinyur Muhammad Satori, dan alhamdulillah juga beliau sudah siap dan kita akan memulai langsung diskusi pada malam hari ini. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih Pak telah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Bapak Satori. Ya, jadi pada malam hari ini kita akan membahas satu topik bahasan, yaitu tentang pengolahan limbah plastik dan limbah air mandiri. Mungkin untuk pengolahan limbah plastik nih Pak, kan banyak gitu di khususnya di Indonesia gitu ya. Limbah-limbah plastik yang dihasilkan baik dari pabrik mungkin atau dari sampah rumah tangga gitu. Nah sebenarnya limbah plastik ini tuh ada kategorinya tersendiri nggak sih Pak? Ya, jadi plastik itu kan eh, ya saya menyapa dulu ya para mahasiswa barangkali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam untuk para mahasiswa yang menyimak ya acara ini. Semoga kita sehat selalu ya. Terkait dengan pertanyaan tadi berkaitan dengan masalah plastik ya. Jadi plastik itu bermacam-macam ya. Kalau secara ilmiahnya itu ada kira-kira 7 ya. Ada HDPE, ada PET, kemudian ada PVC dan lain sebagainya. Jadi secara umum ada dua, dibagi dua ya. Ada termoset, ada termoplastik. Itu plastik. Nah, tapi kalau misalnya sudah masuk dalam kegiatan atau aktivitas daur ulang, plastik itu bahkan diklasifikasikan menjadi banyak ya. Ada sekitar 20 gitu kan. Nah, itu nanti mungkin kalau memungkinkan nanti saya akan tayangkan itu. Gitu ya. Banyak jenisnya plastik ya. Termasuk styrofoam itu juga jenis plastik ya, cuma plastik yang kualitasnya paling rendah gitu.
Jadi bisa dibilang banyak gitu ya macam-macam plastik nih Pak. Nah mungkin untuk plastik yang sering digunakan sama masyarakat gitu Pak, itu tergolongnya di jenis apa Pak? Hampir semua yang tadi itu semuanya digunakan masyarakat ya, dengan fungsi dan tujuan yang berbeda gitu, dengan apa namanya itu peruntukan yang berbeda gitu. Kalau misalnya plastik untuk apa namanya, untuk pembungkus makanan itu berbeda dengan plastik yang digunakan misalnya untuk membungkus barang, itu jenisnya berbeda gitu ya. Jadi makanya ini yang juga harus dipahami oleh semuanya, bahwa eh, kresek misalnya, kresek yang daur ulang misalnya, biasanya itu warna hitam, itu tidak layak kalau kita gunakan untuk makanan. Itu karena kita tidak tahu, ya dilabrak saja begitu ya. Padahal Oh iya. sebetulnya itu sudah ada edarannya, tidak boleh sebetulnya plastik kresek daur ulang yang warna hitam ini digunakan untuk membungkus makanan secara langsung. Nah, kita kan sering tuh gorengan misalnya pakai kresek hitam, itu kan sering banget. Nah, itu memang kita harus tahu itu ya. Oke Pak. Dan bahkan mungkin dulu juga beberapa tahun yang lalu juga sempat jadi permasalahan ya Pak ya, ketika kresek warna hitam itu dibungkus untuk membungkus daging kurban ya. Dulu ada sempat yang mempermasalahkan hal-hal tersebut, dan memang dampak ataupun kerugian dari sampah plastik, ya bukan sampah plastik, plastik ya, plastik berwarna hitam ini atau kresek gitu ya, memang sangat merugikan ya Pak ya. Iya, ya tadi yang saya bilang gitu. Kita tidak bisa sembarangan menggunakan plastik itu untuk makanan gitu. Ya karena itu sendiri sudah ada edarannya dari Kementerian Lingkungan Hidup ya, masyarakat dilarang menggunakan plastik daur ulang atau plastik yang warna hitam itu untuk misalnya membungkus daging hewan kurban. Kenapa itu tidak boleh? Karena memang plastik daur ulang itu kan pertama dia eh, bekas ya, bekas apanya itu juga nggak tahu. Apakah mungkin dulunya bekas racun gitu atau apa juga nggak tahu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, plastik daur ulang itu biasanya ketika didaur ulang dia akan ada proses penambahan ya, zat-zat aditif lainnya gitu ya, misalnya plasticizer, ditambah juga pewarna, ditambah juga filler gitu ya. Nah itu bahan-bahan itu tentunya berbahaya ketika berinteraksi langsung dengan makanan, terutama untuk makanan-makanan yang panas gitu ya. Iya Jadi Pak. ini harus diketahui. Jadi memang, bahkan kalau misalkan kita lihat, kalau kita lihat di realitanya di kehidupan masyarakat gitu ya, mungkin contohnya Pak, masih banyak gitu mungkin masyarakat yang belum teredukasi terhadap hal ini gitu ya Pak ya. Ya, Kalau kita beli gorengan atau beli makanan-makanan yang kadang suka langsung dimasukin ke dalam kresek warna hitam gitu ya Pak ya. Nah mungkin terkait masalah pengolahan gini Pak. Nah kan eh, bisa dibilang kan masyarakat ini sendiri kan masih belum paham gitu terhadap pengolahan. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang masyarakat sendiri pun terkadang nggak mau ribet gitu terhadap pengolahan sampah ya, terutama pengolahan limbah plastik. Nah mungkin untuk pengolahan limbah plastik gitu Pak, yang bisa dibilang paling sederhana gitu, mungkin itu seperti apa sih Pak untuk pengolahan limbah plastik sendiri? sebelum bicara pengolahan tentunya kan tujuan utamanya adalah bagaimana caranya agar plastik itu tidak end up dalam. Oke. Jadi begini, sebetulnya plastik itu kan salah satu produk ya yang dihasilkan bertahun-tahun begitu ya, berdasarkan hasil inovasi teknologi gitu ya, kemudian menghasilkan satu barang yang namanya plastik. Plastiknya semua sudah ratusan tahun yang lalu ya diketemukan gitu ya. Nah sekarang penggunaannya itu dengan beraneka ragam, dan bahkan untuk mebel layer itu juga menggunakan plastik.
Nah, salah satu sifat plastik itu dia kan tidak mudah hancur. Jadi perlu ratusan tahun untuk hancurnya itu. Nah, makanya sebetulnya material plastik itu sering disebut sebagai material yang efisien dan bisa awet untuk jangka waktu yang lama. Nah, jadi itu satu hal. Tapi di hal yang lain, ketika plastik itu selesai digunakan, gitu ya, untuk satu urusan atau satu fungsi tertentu, This meeting is being recorded. Seringkali plastik itu end up di alam, dibuang, misalnya masuk ke sungai, gitu ya, masuk ke parit, gitu ya, dan bahkan masuk ke lingkungan, masuk ke tanah, gitu, sehingga tertimbun oleh tanah, dan akibatnya pori-pori tanah tertutup. Nah, itu dampak-dampak yang kita lihat sekarang ini. Ditambah lagi masyarakat banyak yang kemudian membakar itu plastik, dan ketika plastik terbakar maka akan keluar dioksin. Nah, itu dampak yang muncul ketika masyarakat kemudian membuang plastik itu begitu saja ke alam lingkungan. Nah, oleh karena itu maka bagaimana cara menanggulangi ini? Satu, dengan upaya pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Jadi usahakan plastik itu jangan sekali pakai langsung buang, tapi perlu dilakukan berulang-ulang. Itulah sebetulnya yang disebut dengan circular economy, gitu ya. Nah, jadi itu hal yang harus dilakukan. Dan kemudian juga kita meminimalkan penggunaan plastik, terutama kantong, gitu ya. Misalnya tadi ketika kita berbelanja atau beli makanan, gitu ya, usahakan jangan menggunakan kantong, gitu ya, jangan menggunakan kresek, jangan menggunakan plastik. Gunakanlah misalnya misting, gitu kan ya, atau lunchbox kalau untuk makanan. Jadi kebiasaan kita yang membeli nasi bungkus pakai styrofoam itu sudah harus ditinggalkan. Begitu juga misalnya minuman, gitu. Selama ini kita membeli minuman itu AMDK ya, air minum dalam kemasan. Nah, biasa kan kita punya tumbler sendiri. Karena Unisba pun kan sudah melakukan itu ya. Mahasiswa dibagi tumbler. Itu tujuannya dalam rangka mencegah agar tidak munculnya sampah-sampah plastik yang berkeliaran di alam. Nah, itu satu. Jadi penanggulangan ya, preventif sifatnya. Nah, sekarang gimana caranya untuk plastik yang sudah ada di lingkungan kita, sudah ada di rumah, sudah ada di kosan. Apa yang harus dilakukan? Tentunya yang pertama adalah memisahkan. Kenapa harus dipisahkan? Karena plastik itu bisa diolah secara umum. Meskipun tidak semua jenis plastik bisa diolah. Tapi ada sekian persen plastik itu bisa diolah, gitu ya, didaur ulang. Nah, bagaimana cara mendaur ulang? Banyak cara sebetulnya. Nah, secara umum plastik itu kan ada plastik yang bisa dilebur ulang, gitu ya. Misalnya RHDPE, kemudian HD, kemudian PET, itu bisa dilebur ulang, gitu ya, menjadi produk baru, gitu ya. Ada juga produk-produk plastik yang sudah dicampur dengan bahan lain, ya, yang disebut dengan multi-layer packaging. Misalnya kemasan kopi, itu multi-layer packaging, sudah ditambah aluminium foil. Nah, itu bagaimana cara ngolahnya? Itu umumnya biasanya dibuat produk-produk kerajinan. Saya termasuk yang rajin untuk membina masyarakat membuat produk-produk ini, dan alhamdulillah produk-produk ini sudah ke berbagai negara lah ya, gitu ya. Jadi waktu saya diundang ngajar di Jepang juga tahun 2012 lalu, saya memamerkan produk itu di Kyushu University. Alhamdulillah responnya sangat baik. Ya. Jadi yang disebut dengan upcycle product itu adalah produk-produk yang terbuat dari bahan-bahan kemasan-kemasan plastik yang tidak bisa dilebur. Nah, kalau misalnya plastik yang bisa dilebur, diolah jadi apa? Ya, jadi produk plastik lagi. Ada yang misalkan plastik, ada yang jadi
ember, ada yang jadi baskom, ada yang jadi hanger baju gitu ya, ada yang jadi polybag dan lain sebagainya gitu. Jadi saya punya tayangan video, mungkin para mahasiswa bisa juga melihat di YouTube, di channel YouTube saya gitu ya. Tapi jangan lupa like and subscribe ya YouTube saya, itu terkait dengan bagaimana pengolahan plastik. Kalau nanti kita akan, kalau perlu ditayangkan nanti bisa ditayangkan ya. Oke, Jadi seperti itu secara umum ya. siap Pak. Nah, tadi saya tertarik terhadap satu hal gitu Pak, terkait masalah bungkus kopi. Saya juga sering lihat di berita apa namanya, si sampah plastik kayak bungkus kopi ini tuh banyak yang digunakan diolah menjadi tas biasanya kan gitu Pak, di kayak di serabut-serabut gitu, bukan serabut sih, apa kayak dianyam gitulah, kayak dianyam terus jadi bentuk tas dan lain-lain. Nah, sebenarnya untuk bungkus plastik apa pengolahan seperti itu tuh butuh skill yang ini nggak Pak? Maksudnya skill yang susah nggak gitu, yang sulit gitu? Memang harus ada pembelajaran dulu. Perlu saya share screen nggak produk-produknya? Oh boleh Pak, mungkin biar kita Ya. diskusinya semakin menarik gitu Pak. Ini mungkin sedikit terlihat. Kelihatan belum? Udah Pak, sudah terlihat Pak. Sudah Pak, sudah terlihat. Terlihat ya? Ya, sudah terlihat Pak. Ini soalnya banyak ini yang terbuka di saya, jadi saya tutup dulu. Iya. Ya mungkin untuk teman-teman di live Instagram juga barangkali ada yang ingin langsung bertanya terkait penjelasan dari awal, bisa langsung di kolom komentar, bisa langsung bertanya terkait bahasan topik pada malam hari ini. Yang terlihat di apa namanya, di tayangan apa judulnya? Daur ulang yang mana Pak, yang share screen Bapak? Ya. Daur ulang sampah plastik. Saya tutup dulu ya, kayaknya salah. Oh iya Pak, silakan. Nah ini judulnya apa? Pengelolaan sampah plastik mewujudkan circular economy. Itu Pak yang terlihat. Jadi ini saya ingin lihat dulu fenomena umumnya ya. Terlihat ya gambarnya ya. Iya Pak. Jadi kalau kita lihat plastik itu memang sekarang ini banyak yang berkeliaran kemana-mana. Dan hanya 2% sebetulnya yang closed loop recycling, yang masuk lagi ke sistem daur ulang. Kemudian ada juga daur ulang yang tidak closed loop, jadi dia didaur ulang di tempat lain atau lain. Ada 4% kira-kira yang hilang entah kemana. Nah, tapi kalau kita lihat ini hampir 40% ini masuk ke landfilling, TPA. Ada 32% yang masuk ke danau, masuk ke laut. Sekarang apa namanya itu mikroplastik. Gitu kan. Ini presentasinya. Jadi ini seluruh dunia, ini data seluruh dunia terkait dengan plastik. Dan Indonesia itu termasuk negara kedua terbesar di dunia yang mempunyai sampah plastik ke laut. Sekarang kita persempit ke Jawa Barat misalnya. Apa namanya itu, kita bahas mengenai Citarum karena Citarum ini menjadi hal yang banyak sering dibahas ya karena sudah telah menjadi isu dunia gitu ya. Jadi kalau kita lihat di Citarum itu timbulan sampahnya adalah sekitar 3.400-an ton per hari. Dan kemudian sampah plastiknya itu sendiri sekitar 413 ton per hari.
besar kan sebetulnya 413 ton per hari. Nah, itu terkait dengan plastik. Nah, sekarang apa itu plastik? Nah, ini tadi yang saya bilang. Kenapa plastik itu tidak mudah hancur? Karena mata rantai panjang. Jadi mata rantai plastik itu panjang sehingga tidak mudah hancur. Gitu ya. Nah, ini adalah plastik yang sering menjadi masalah karena ini. Karena apa? Karena masyarakat kita cenderung menggunakan kantong ini secara membabi buta kalau saya lihat begitu ya. Termasuk juga plastik-plastik kresek yang terulang. Gitu. Nah, ketika plastik itu sudah tidak digunakan, kan kita lihat misalnya banyak yang untuk di sawah, untuk di solokan, mampet, di saluran, dan bahkan masuk ke laut sehingga flora fauna yang ada di laut ini yang jadi format. Contoh misalnya ini ikan ikan dulu ya, ikan paus nih yang terdampar di Wakatobi, mana tuh Sulawesi. Nah, ikan yang mati ini pas dibuka di dalamnya ternyata isi plastik gitu. Nah, ini fenomena yang kita lihat. Dan plastik yang sudah sekian lama ada di laut ini tidak semuanya tidak hancur lebur sampah organik, menjadi butiran kecil ya, dan itulah yang disebut dengan mikroplastik. Mikroplastik ini oleh ikan dikira makanan, dimakan oleh ikan pari, ikan tongkolnya dimakan kita gitu, sehingga bisa jadi di perut kita juga sudah penuh dengan mikroplastik itu gitu. Jadi ini adalah satu kondisi sekarang. Kita lihat satu tayangan ini dulu ya. Iya, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak, kelihatan. By 2050, there'll be more plastic in the ocean than fish. Jadi itu gambaran plastik yang dibuang gitu ya, dan bermasalah ya di laut kita, di danau kita. Begitu juga ketika masyarakat yang membakar sampah dan masih banyak plastik yang terbakar, maka asap inilah yang menimbulkan cemaran, terutama dioksid. Termasuk juga karbon monoksida, karbon monoksida, NOx, SO2, NOx, SOx, dan lain sebagainya. Nah, saya pernah melakukan penelitian di Kota Bandung dengan plastiknya. Saya ingin perlihatkan secara umum bahwa hasil penelitian saya menunjukkan bahwa nah ini. Jadi kira-kira di Kota Bandung itu tahun 2012 itu ada sekitar 2,5 juta ya lembar plastik per hari gitu yang jadi sampah gitu ya. Nah, ketika ada program pengurangan penggunaan kantong plastik, mungkin pernah tahu ya, mungkin teman-teman mahasiswa ketika berbelanja di supermarket kemudian plastiknya bayar gitu kan, itu dalam rangka mengurangi seperti itu. Atau kemudian ada kampanye penggunaan goodie bag gitu, sehingga penggunaan kantong plastik itu berkurang. Kota Bandung sendiri saya melakukan riset, ternyata ada pengurangan tuh sampah kantong plastik yang jadi sampah. Sekitar tinggal 1,5 juta ya, 1,5 juta lembar per hari gitu ya. Itu terkait dengan penelitian saya. Sekarang bagaimana strategi preventifnya untuk mencegah timbulnya sampah? Ini Kota Bandung sendiri sebetulnya sudah punya peraturan daerah yang diturunkan dalam peraturan wali kota. Bagaimana mencegah pengurangan penggunaan kantong plastik.
Gitu. Contoh ini tadi yang saya bilang, menggunakan pengurangan penggunaan kantong kresek dalam berbelanja. Ketika membeli makanan siap saji yang tadinya pakai kresek ganti pakai rantang atau pakai listrik. Kemudian lunch nasi kotak gitu ya, ganti dengan lunch box. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lakukan. Makanan-makanan yang biasanya dibungkus dengan plastik ganti dengan makanan yang dibungkus pakai daun. Styrofoam ini nggak laku, nggak bisa didaur ulang. Ganti gitu ya, yang pakai styrofoam lagi digunakan lunchbox. Ini adalah hal-hal yang harus kita ubah. Nah, sekarang plastik yang sudah di alam, yang sudah ada di kita, apa yang harus kita lakukan? Bisa kita olah. Gitu. Ini salah satu contoh saja terkait dengan pabrik pengolahan sampah yang ada di kita. Ini bisa kalian nanti lihat juga ya di channel YouTube saya. Cari aja nama saya atau Saung Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya di Saung dan Taman Edukasi. Apa kabar semua? Semoga semua sehat. Baik, kali ini saya akan mengajak Pak Nisa untuk berkeliling melihat fenomena sampah plastik. Karena sampah plastik sedang menjadi isu yang sangat santer dibicarakan, baik di masyarakat, di pemerintah, hingga di dunia internasional. Kita ikuti perjalanan kami menelusuri bagaimana fenomena sampah plastik. Tapi sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe. Yuk, kita lihat bersama. Plastik. Setiap kita pasti sudah bisa dipastikan menggunakan plastik. Setiap. Coba bawa plastik yang sudah digunakan, tidak digunakan lagi, selalu dibuang dan kemudian ngalir ke sungai, ke laut. Padahal plastik itu adalah material yang tidak mudah hancur. Perlu ratusan tahun untuk hancurnya plastik. Sekarang bagaimana cara mengelola plastik dan bagaimana cara agar plastik itu bisa tidak menjadi. Mari kita telusuri bagaimana mengelola plastik yang betul-betul ramah lingkungan. Yuk, kita ikuti. Halo, plastik ini kalau kita buang saja ini akan jadi masalah. Termasuk ke Sungai Citarum. Padahal sebenarnya plastik ini bisa dimanfaatkan. Plastik ini bisa kita olah, plastik ini bisa menjadi karena itu sekarang mengumpulkan plastik ini mau sampai berkeliaran ke lingkungan, jangan sampai masuk ke sini. Yuk kita lihat bagaimana plastik menjadi berkah. Ternyata di sini plastik bisa jadi duit loh. Kalau di luar plastik jadi masalah, maka di sini plastik bisa jadi masalah. Lihat saja ini adalah plastik yang selama ini ada di sini. Mari kita lihat bagaimana cara proses mengolah plastik menjadi sesuatu yang berbeda. Yuk. Ini adalah gambaran plastik ya, plastik yang didatangkan dari berbagai daerah, berbagai kota, terutama yang ada di sekitar kota Bandung. Melihat bahwa ini adalah plastik yang sebetulnya kotor dan kemudian di tahap pertama ini diolah, dibersihkan dengan mesin bibrik namanya.
Ini adalah mesin hibrid. Kemudian setelah itu masuk ke proses peleburan, di mana plastik-plastik tadi yang sudah dicuci, kemudian dicacah, kemudian dipanaskan dan menghasilkan lelehan plastik seperti ini dengan sistem sistem bak begitu, sehingga lelehan plastik ketika masuk ke air ini keluar kemudian menjadi plastik yang sudah mengeras begitu. Ini mekanismenya sederhana sebetulnya proses ini. Memang di sini para pekerja, para karyawan harus standby terus untuk memastikan lelehan plastik ini nyambung terus masuk ke kolam pendinginan, sehingga nanti keluar dari kolam ini akan menjadi plastik yang sudah kering. Dan ini adalah bahan pewarna yang dikemas berdasarkan takaran sesuai dengan kebutuhan pewarnaan. Karena nanti hasilnya plastik ini bisa dibuat misalkan warna. Kemudian setelah menjadi butiran dikeringkan lebih lanjut mesin ini, dan setelah kering kemudian masuk ke proses pencetakan, blowing, peniupan, dan dicetak menjadi plastik yang nantinya akan dibuat kantong plastik gitu. Ini banyak SIM ya, ada beberapa jalur gitu, tergantung ukuran plastik yang akan kita buat. Dan ini adalah finalisasinya, plastik, kantong plastik yang sudah dipotong dan bahkan dikasih merek dengan cara disablon. Selain kantong plastik juga diolah menjadi tali rapia. Ini adalah mesin pembuat tali rapia. Kapasitas produksi yang ada di pabrik ini kira-kira 100 ton per hari bahan baku, dan menghasilkan produk jadi kira-kira 60%, 60 ton per hari. Dan produk lainnya ini adalah sendok yang biasanya digunakan di rumah tangga, sendok plastik. Itulah hasil penelusuran kami di PT Cangkir. Itu sebagian saja ya kan. Oke. Wah, ini gambarnya kok nggak ada ya. Sebentar ya. Itu pengolahan sampah plastik ya yang bisa dilebur ya. Sekarang kita lihat
Mudah-mudahan nanti bisa ini ya, bisa muncul gambarnya ini. Enggak ada agak bermasalah ini. Untuk itu tadi Pak, video yang tadi itu tuh berarti bahan dasarnya sampah plastik ya? Plastik kresek gitu ya berarti. Ya, semuanya bahan dasarnya plastik ya. So, kalau sambil diskusi boleh apa namanya itu sambil saya mencari Iya. gambar yang lain. Tapi itu sangat bagus ya Pak. Itu di Indonesia kan Pak ya? Di kota mana itu Pak? Di Ya, Bandung. di Indonesia, di Bandung, di kota Bandung. Oh. Tapi dia berarti bisa dibilang perusahaan tersebut untuk masalah raw materialnya terbilang murah berarti Pak ya, karena kan dia hanya menggunakan plastik lagi gitu untuk bahan dasar pengolahannya dia gitu. Dan mungkin pewarna-pewarna gitu. Ya, jadi kelebihannya atau keuntungannya dari bisnis atau usaha ini memang apa namanya itu bahannya itu tersedia sebenarnya. Hanya tinggal bagaimana bahan-bahan itu kan sebetulnya awalnya ada di rumah tangga, ya ada di sumber sampah, bisa terkumpulkan, terkolek dengan baik gitu ya. Sekarang ini karena collecting sistemnya yang kurang baik gitu ya, seringkali ya kemudian pas ke alam kan begitu gitu ya. Jadi itu yang harus menjadi perhatian semuanya gitu ya, masyarakat, pemerintah, bagaimana mengatur collecting sistemnya sehingga plastik itu tidak liar kemana-mana kan gitu ya. Nah ini yang masih repot di kita, pemilahan pun masyarakat masih belum terbiasa begitu ya. Saya mau perlihatkan karena tidak semua plastik itu bisa diolah dengan cara tadi ya. Karena apa? Karena ketika plastik itu sudah multi layer, jadi ada campuran bahan seperti aluminium foil. Udah muncul ya gambarnya ya? Iya Pak, udah. Muncul gambarnya nggak? Sudah Pak, sudah. Jadi seperti cangkang kopi ya. Itu kan sudah ada aluminium foil, nah itu nggak bisa dilebur. Kalau dibakar ya terbakar saja, itu nggak bisa dilebur. Nah, gimana caranya bikin upcycle product handmade? Jadi di Unisba sebetulnya dari sejak tahun 2005 saya sudah membentuk kelompok mahasiswa yang sekarang dikenal dengan kelompok Clean and Green Team dengan teman-teman BEM, karena sekarang sejak 2 tahun yang lalu ya pandemi terjadi, ini aktivitas ini agak terhenti sebetulnya, padahal sebetulnya kita itu punya saung juga di belakang psikologi ya, dekat tambang itu di belakang itu kita punya saung, punya tempat olah kompos gitu kan. Dan kegiatan lainnya itu dari dulu mahasiswa itu bikin produk-produk ini. Ini adalah yang digambar ini adalah satu pot yang dulu saya yang saya pajang di PPJ. Tapi sekarang karena tidak ada yang mengelola, mahasiswa ini sudah pada lulus gitu, sehingga terbengkalai. Sekarang dikelola oleh masyarakat. Itu produk-produknya yang dihasilkan dari plastik itu beraneka ragam. Ini contoh misalnya ada yang jadi bunga-bunga seperti ini ya. Ini dari plastik sebetulnya. Ini dari plastik ya. Terus kemudian ini dari kresek. Bisa dari kresek, bisa dari rapia gitu ya. Jadi tas-tas seperti ini. Jadi kalau ini pakai hakpen. Dulu tuh suka ada pelatihan-pelatihan yang saya lakukan di kampus maupun di luar kampus. Bahkan harusnya kemarin sebelum PPKM kita mau ngasih pelatihan di Majalengka. Gitu. Saya ngajak juga mahasiswa, beberapa mahasiswa. Nah ini yang tadi, misalnya cangkang kopi ya. Pernah ngeliat ini ya, produk kayak gini. Ya Cangkang Pak. kopi ini kalau sudah jadi tas ini kan harganya 350.000 gitu ya. Beraneka macam produk ya, mulai dari tas seperti ini sampai dompet. Nah,
Nah, ini kresek, tapi ini disetrika kreseknya. Ini ada caranya. Kalau ini bekas pasta gigi, gitu ya. Jadi itu diantara produk-produk yang disebut hairnets. Ini masih banyak lagi. Memang agak kurang puas ya kalau tidak melihat langsung. Misalnya kalian ada yang mau datang ke saung edukasi saya di depan rumah di RW saya punya saung edukasi. Biasanya para mahasiswa pada ngumpul di sini, termasuk juga mahasiswa-mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, ada dari Unpas, dari ITENAS, dari ITB, dari Unpad, dan bahkan saya pernah kedatangan juga mahasiswa dan senseinya dari Jepang. Itu saya pernah ngajar di Jepang dan mahasiswa saya di Jepang itu juga berkunjung ke sini. Ya, di belakang di background saya itu saung edukasi itu. Oh itu ya Pak, tampilannya ya Pak ya berarti. Ini adalah tempat belajar masyarakat dalam tata kelola sampah. Ya, sampah organiknya dibikin jadi kompos. Jadi saya punya metodenya namanya bata terawang. Terus kemudian sebagian sampah organik juga diolah dengan biodigester sehingga menghasilkan gas, tidak harus pakai LPG untuk masak gitu kan. Dan kemudian sampah-sampah daur ulangnya masuk ke bank sampah. Nah, sampah-sampah tadi bisa dibikin kerajinan. Jadi ini tempat belajar, tempat mengolah sampah, dan sekaligus tempat rekreasi, tempat selfie, tempat botram, begitu ya. Yang di tempat di sini. Pokoknya Dan berarti tempat pariwisata mungkin ya Pak. Gitu. Tempat pariwisata mungkin ya Pak. Yang family friendly gitu. Banyak mahasiswa yang sudah main ke sini. Hanya BMFT yang sekarang aja yang belum ke sini. Mungkin karena terhalang lagi Jadi saya kira seperti itu. PSBB gitu mungkin ya Pak ya. Karena memang lagi pandemi juga kita jadi sulit ya untuk. Tapi sebetulnya nanti bisa saja gitu. Kalau bisa sih waktunya jangan malam gitu karena ini sekarang lagi sibuk ya. Bisa juga nanti secara virtual. Semuanya ada di Zoom aja. Karena sekarang sejak pandemi ini saya tetap kalau dulu sebelum pandemi terutama ketika saya belum jadi dekan itu saya kan rajin berkeliling ya, karena saya punya komunitas di Jawa Barat. Saya itu ketua forum bank sampah di Jawa Barat dengan anggota kira-kira 1.600 bank sampah. Dan saya memang sudah membina masyarakat itu tidak hanya di Jawa Barat, sampai Jawa Timur, Bali, Banten, itu DKI Jakarta, dan Sumatera Selatan. Nah, itu dengan saya sudah kemana-mana. Nah, ketika pandemi itu memang banyak yang melalui virtual, melalui Zoom. Jadi ini saya juga membina ribuan bank sampah melalui Zoom, ya. Dan ya lokasinya dari Saung Raya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman BEM yang mau berkiprah ya di bidang-bidang seperti ini, karena ini bisa jadi inspirasi banyak orang ya. Baik dalam konteks mengelola sampah, mengelola lingkungan, maupun dalam konteks usaha, berwirausaha. Karena saya sudah menghasilkan para entrepreneur di bidang ini. Bayangkan saja tadi kalau misalnya sudah sampai ke level bisnis, kayak misalnya plastik, untuk mengolah plastik menjadi raffia saja omsetnya 2 miliar per bulan. Itu dari bisnis plastik saja, belum bisnis yang lain. Dulu alumni saya, binaan saya yang misalnya dia bisnis kertas daur ulang. Kertas daur ulang itu juga mahal sebetulnya. Dan bisa jadi produk-produk yang umum. Jadi sebetulnya dalam konteks ini, diskusinya tidak cukup sekali kalau menurut saya sih harus berkesinambungan ya, tapi ada sesuatu yang bisa berwujud dihasilkan oleh BEM. Saya sih berharap BMFT ini, di mana saya ada di dalamnya sebagai dekan, itu mungkin punya katakanlah mainan lain gitu ya. Kalau selama ini BEM itu dikenalnya aktivitasnya itu hanya turun ke jalan katakanlah, meskipun itu tidak ini ya istilahnya sih ya. Boleh-boleh saja selama proporsional. Tapi kan yang lebih penting bagaimana memanfaatkan waktu untuk mengembangkan hal-hal demikian bermanfaat.
saya sudah membina banyak kelompok mahasiswa di berbagai perguruan tinggi, tidak saja di kita ya, tapi juga di berbagai negara. Jadi nampaknya mereka lebih cenderung memanfaatkan hal-hal seperti ini untuk masa depan mereka, tidak hanya sebagai potensi usaha, gitu ya, link, silaturahim, gitu ya, dan lain sebagainya. Ini yang saya harapkan dari BEM sebetulnya. Jadi, karena dari sini itu akan muncul banyak ini gagasan, terutama pasca pandemi. Pasca pandemi ini kan yang bertahan itu, yang bisa bertahan hanya orang yang inovatif. Ya, yang inovatif. Contohnya misalnya begini. Ya, jadi setelah kita mengetahui ternyata sampah itu banyak peluang, banyak potensi, di mana di satu sisi kan urusan sampah, urusan plastik khususnya itu bisa terselesaikan, tapi di sisi lain ada potensi usaha yang bisa dikembangkan, dan itu hanya orang-orang yang punya jiwa entrepreneur yang menangkap itu. Tidak semua memang orang punya kemampuan entrepreneur itu, tapi saya yakin di antara sekian anggota BEM itu kan ada yang punya jiwa wirausaha, itu ada, jiwa bisnisnya ada. Nah, ketika mahasiswa atau orang yang punya jiwa itu melihat fenomena itu tuh kan jadi sebuah peluang, sebuah tantangan. Jadi di hal lain bisa potensi seperti itu. Nah, hal-hal berikutnya ada yang lebih extended sebetulnya, bahwa ya tadi saya bilang pasca pandemik atau bahkan di era pandemik seperti ini sekarang, entah sampai kapan gitu, mungkin diprediksi akan lama, maka kita kan harus inovatif menurut saya gitu ya. Apa saja yang bisa kita jadikan peluang gitu ya, termasuk dalam bidang ini. Contoh misalnya tadi dalam urusan-urusan sampah bernilai, kan selama ini yang bergerak mengambil sampah berulang ini umumnya adalah para pemulung, tukang rongsok gitu ya, bank sampah, yang keberadaan mereka itu di Jawa Barat aja ada 4 juta pelaku ya di Jawa Barat, pemulung. Belum bandar, belum pengepul. Saya nanya berapa penghasilan bandar di Taman Sari. Bandar kecil aja yang kita lihat tuh di Taman Sari, itu penghasilannya 30 juta itu sebulan. Lebih gede mereka daripada dosen. Apa enggak tertarik dengan usaha-usaha gitu? Yeah. Nah, tapi yang menjadi tantangan bisnis masa kini di era 4.0 yang serba digital gitu ya, yang serba internet, itu kan mungkin saja itu ditangkap oleh orang yang punya feeling bisnis basis IT seperti Gojek. Nah, ini sudah bermunculan tuh. Jadi sekarang ini jual beli botol bekas itu sudah melalui aplikasi, dan bahkan membangun satu pabrik di Padalarang khusus PET gitu kan. Dengan kalau kalian nanti lihat di Google Player ada Outcopus misalnya, itu aplikasi, ada Greeny. Mereka bikin startup bisnis yang mengumpulkan barang-barang tertentu ya, kemudian mensuplainya ke industri gitu kan ya. Nah, itu kan kita harus istilahnya sejak mahasiswa itu kita harus melek kayak gitu sekarang dan ke depan kelihatannya bisnis-bisnis di bidang IT ini akan menjadi fenomena yang harus kita kuasai. Nah, ini tantangan menurut saya gitu ya. Saya juga sedang membimbing mahasiswa yang penelitian tugas saya itu di bidang, dan saya sudah linkkan dengan perusahaan IT. Kemudian nanti bisa diberikan. Jadi itu di jalur jenis sampah anorganik saja, seperti plastik, kertas, logam. Apalagi logam itu nilai jualnya tinggi, bisnisnya tinggi. Gitu kan. Saya pernah ke tempat pengolahan logam ya di Tegal, karena ternyata rongsokan logam ini banyak yang diangkut ke Tegal. Makanya Tegal dikenal Jepangnya Indonesia. Mereka olah menjadi batangan imot. Batangan imot itu jadi balok-balok. Nah, proses lebih lanjutnya dibuat spare part motor, mobil. Nah, saya nanya berapa omset usaha kayak gini. Per minggunya itu 240 juta per minggu.
dan yang ngelolanya itu anak-anak muda. Jadi ini adalah peluang-peluang yang mungkin tidak semua orang melihat itu. Karena apa? Karena kan melihat sampah itu image-nya kotor. Tapi coba lihat di Jepang. Di Jepang itu memang sudah banyak, dan itu bisnis besar ya kalau di Jepang. Saya pernah diundang di satu forum Eco Business Forum Asia Pasifik ya. Saya jadi pembicara di Jepang itu. Itu pertemuannya sudah pertemuan tingkat dunia begitu ya. Para pelaku begitu. Jadi jangan dikira bahwa sampah itu tidak bermakna. Jangan dikira bahwa sampah itu berhenti hanya di sampah. Jadi enggak. Lagi sekarang undang-undang sudah menyatakan, undang-undang 18, bahwa sampah itu bisa jadi sumber daya. Nah, ini yang saya kira oleh para mahasiswa teknik harus menjadi bahan inovasi nih. Gimana caranya menyiasati sampah yang tadinya masalah jadi berkah. Nah ini makanya saya dari dulu punya moto, karena saya memang bergerak dari tahun 90-an di hal demikian. Saya punya moto yang sangat memberikan inspirasi banyak orang. Motonya itu adalah lebih baik hidup dari sampah daripada hidup dari sampah. Betul tidak? Betul, Pak. Lebih baik hidup dari sampah daripada hidup dari sampah. Jadi sampah. Itu baru dari jalur anorganik ya, belum jalur organik. Ini yang saya kembangkan di RW. Dulu saya mengembangkan yang organik itu pertama tahun 2005 saya menjadi advisor Bank Dunia. Dulu ada bantuan Bank Dunia kepada masyarakat yang mengolah organik menjadi kompos. Kompos itu tidak berhenti di kompos, karena kompos itu bisa dikembangkan menjadi granular. Dan granular itu bisa mengganti pupuk. Sekarang pupuk kimia diganti dengan pupuk organik. Sehingga ujung-ujungnya ketahanan pangan. Nah, saya sudah mengembangkan sejak pengalaman saya dengan Bank Dunia 2005. Kemudian di Coca-Cola, saya ngolah limbah teh ya, tahun 2010. Dan kemudian tahun 2012 saya diundang di Forum Asia Pasifik di Malacca, Malaysia. Ya, dari pengolahan limbah teh Coca-Cola itu menjadi produk, dan saya mengembangkan konsep Green Manufacturing Industry di Coca-Cola tahun 2013. Sampai saya mendapatkan hak paten dari Kementerian Hukum HAM. Komposnya itu mereknya Toritea, padahal dari Tori Tea. Itu tahun 2013. Dan itu dijadikan standar pengolahan limbah teh organik, limbah teh ya, di 7 pabrik di seluruh negara gitu ya, pabrik Coca-Cola. Jadi itu contoh bahwa dari organik pun punya potensi, punya peluang. Dan sampai sekarang saya mengembangkan itu termasuk di RW. Sejak tahun 2015 saya bikin saung edukasi, di dalamnya ada ngolah sampah organik menjadi kompos dengan bahan rawang, dan kemudian menghasilkan seperti cabai, tomat. Paling tidak ketika cabai mahal itu saya emang gratis. Nanti kegiatan-kegiatan itu bisa kalian akses ya di YouTube. Di YouTube, channel YouTube saya silakan dibuka, cari aja nama saya Muhammad Satori, nanti di situ. Jangan lupa di-share ya supaya ininya ratingnya tinggi ya. Siap, Pak. Nah, tapi ngomong-ngomong masalah sampah organik tadi, mungkin masuk ke sampah organik ya, Pak. Kalau misalkan kita perhatikan gitu Pak ya, pengolahan sampah organik gitu. Misalkan kalau kita tanya ke orang awam lah, sampah organik pengelolaannya kira-kira bisa jadi apa? Kebanyakan pasti banyak berpikir kan, oh jadi pupuk biasanya kan, atau enggak jadi misalkan yang hubungannya untuk nutrisi tanaman gitulah, bisa dibilang. Tujuannya ke sana. Nah mungkin Ya. ada nggak Pak satu teknik atau satu limbah organik gitu yang ternyata ketika diolah itu bisa jadi obat gitu buat satu penyakit gitu? Itu ada nggak kira-kira Pak? Kalau menjadi obat sebetulnya terlalu jauh gitu ya. Tapi yang jelas obatnya itu obat batin seperti yang di RW saya itu gitu. Jadi obat batin yang dimaksud itu begini. Kan kompos itu bisa kita gunakan untuk tanaman. Gitu ya. Coba aja dilihat tuh di belakang saya begitu hijau
Kalau lihat di mana tuh ya, di Facebook saya barangkali ya, banyak tuh. Saya publish nanti dibuka saja. Di YouTube juga ada mungkin, kalau nggak salah gitu ya. Berbagai sayuran yang dihasilkan begitu hijau, orang banyak yang tertarik sehingga orang bilang ini bisa untuk meningkatkan imunitas di masa pandemi. Jadi makanya saya pernah diwawancarai di satu media TV gitu ya waktu awal pandemi. Gimana cara meningkatkan imunitas ya dengan saung edukasi ini. Jadi secara otomatis bisa kita wujudkan ya dengan memang tidak langsung ya sampah organik kita menjadi obat, bukan itu ya, karena memang ya meskipun mungkin ya, tapi kan saya tidak sampai ke arah situ. Sampah organik yang paling mungkin ya, yang apa istilahnya, yang mudah didapat sama masyarakat umum kan, diolah menjadi kompos, itu yang paling mudah dengan teknologi atau teknik yang banyak cara ya. Kalau disesuaikan dengan batu terawang itu saja. Nah sekarang sudah jadi kompos itu jadi apa ya, jadi biofertilizer, karena sebetulnya kompos itu bukan pupuk, kompos itu biofertilizer. Meskipun hanya sampai biofertilizer ya, tanaman jadi subur makmur. Nah, sehingga terjadilah satu kawasan gitu yang hijau royo-royo gitu, yang di dalamnya ada sayuran, berbagai jenis bunga dan lain sebagainya. Dan disitulah kita akan merasakan betapa indahnya, sebenarnya nyamannya. Saya kira itu lebih hakiki daripada minum obat. Karena sebetulnya kesembuhan 80% itu dimulai dari hati, suasana hati, kenyamanan. Saung ini menawarkan itu, gitu ya. Jadi jangan dikira yang namanya pengobatan harus selalu diminum, gitu ya. Tapi yang paling banyak sesungguhnya adalah dirasakan, karena penyembuhan itu dimulai dari rasa, bukan dari obat. Kata dokter obat itu hanya 20%, jadi jangan segalanya menggunakan obat. Begitu kira-kira sambungannya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, misalnya gitu ya, mungkin bukan sampah organiknya yang jadi obat, gitu. Tapi setelah jadi tomatnya lah yang jadi obat. Jadi di saung saya ini ada berbagai jenis tanaman yang dihasilkan, tanaman, buahan, sayuran dan lain sebagainya. Kalau sayurannya itu ada pagoda, sawi pagoda, ada pakcoy, ada sekarang ini ada bayam Brazil gitu yang biasanya dipakai untuk salad gitu, dan itu mahal di supermarket. Dan kalau untuk diabetes itu ada okra. Okra ini sampai dibagiin ke dosen-dosen di kampus. Masyarakat udah bosan di okra kiriman saya. Dan saya nggak jual, semua itu saya nggak jual belikan. Silakan gratis ambil. Sampai sekarang tuh masih banyak tuh okra. Kalau mahasiswa mau silakan. Buat apa itu okra? Buat diabetes. Diabetes, obat diabetes dengan cara enak. Gimana caranya? Di sop aja, sop bening, atau ditumis gitu, atau dilalap biasa. Jadi okra itu istilah lainnya adalah ladies fingers, itu tanaman sayuran Malaysia ya, yang saya kira udah terkenal begitu. Lihat aja di Google gitu, bisa apa khasiat okra. Itu untuk untuk diabetes. Itu satu jenis. Ya, belum lagi ada daun aprika. Daun aprika juga sama kayak diabetes, kolesterol. Ada daun kelor, mungkin kalau itu terkenal ya, daun kelor saya tanam di sini. Gitu ya. Kalau orang tua dulu bilang daun kelor itu untuk orang yang susah meninggal. Gitu. Orang yang susah meninggal itu pakai daun kelor kan. Ya. Nah sekarang ekstrak daun kelor itu sudah ada di apotek, menurunkan kolesterol dan sebagainya. Betul. Jadi banyak ada handelum, sampai ke handelum itu buat ambien. Terus ada lagi apa? Jadi banyak kali tanaman obat di sini. Ya. Semua itu menggunakan tadi kompos yang kita produksi sendiri di sini. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi itu menarik sih Pak. Jadi Anda bisa lihat gitu. Ya. Jadi memang untuk apalagi di masa pandemi gini kan kita harus memperkuat imunitas tubuh Pak. Kemarin juga saya di episode pertama kan ini kan bisa dibilang bagian keduanya gitu Pak, tentang lingkungan. Nah kemarin juga di bagian pertama, episode pertama live Instagram itu sama dosen dari Fakultas Kedokteran
Dan ya memang beliau juga menyebutkan bahwa untuk menjaga imunitas tubuh salah satunya dengan tanaman-tanaman seperti itu. Nah, mungkin ada kaitannya ya Pak secara tidak langsung dari pupuk organik ke ke kesehatan gitu Pak. Karena dengan adanya pupuk organik kan bisa menyuburkan juga gitu tanaman-tanaman yang menghasilkan obat. Gitu ya Pak mungkin ya kurang lebihnya Pak ya. Nah, tapi tadi tertarik Pak mungkin masuk ke ranah mahasiswa nih Pak. Kan mahasiswa itu punya tridharma perguruan tinggi ya, yang poin ketiga tentang pengabdian. Nah, kira-kira nih sebenarnya pengabdian masyarakat gitu yang memang ramah COVID-19 tuh khususnya di bidang lingkungan gitu ya. Kalau menurut Bapak itu gimana Pak? Gimana caranya terus apa yang harus dilakukan mahasiswa untuk mengabdi gitu di ya kalau saya menyebutkannya ini tuh pengabdian ramah COVID-19 gitu Pak. Jadi Ya, ya, memang tidak secara langsung. Saya sih tidak melihat di mana ramah COVID-nya ya, tapi yang jelas sih ramah lingkungan ya. Jadi artinya kalau kalau saya sih berharap misalnya kegiatan BEM itu bisa ikut mengambil bagian ya dari kegiatan-kegiatan yang seperti saya lakukan ya, untuk membina masyarakat terkait dengan mulai dari memilah bahkan sampai mengolah. Hanya memang situasi sekarang tidak memungkinkan untuk offline ya, untuk offline. Makanya saya sih menyarankan BEM kemarin siapa ya, ada yang dari BEM itu yang mau ada pertemuan dengan Karang Taruna atau apa saya lupa gitu ya. Tapi offline lah saya nggak boleh karena itu dilarang sekarang. Gitu ya. Nah, tapi kan bisa juga dengan dilakukan virtual karena sekarang dosen-dosen juga melakukan PKM itu juga banyak yang virtual. Jadi undang tuh yang namanya Karang Taruna mana lah gitu ya. Terus kasih penjelasan seperti ini nggak apa-apa nanti saya menjadi narasumbernya. Atau cara lainnya adalah TOT dulu. TOT itu mungkin teman-teman BEM-nya yang dilatih oleh saya sampai bisa, terus nanti kemudian baru kalian melatih, tentunya nanti didampingi juga oleh asisten-asisten saya. Sampai ke praktek itu bisa, karena sekarang juga saya ribuan peserta dari seluruh Indonesia, pelatihannya melalui Zoom, gitu kan ya. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk kita melakukan PKN ya, para mahasiswa dengan menggunakan media online ini. Ya, gitu. Mudah-mudahan sih dalam waktu 2-3 bulan ke depan sudah bisa ini ya, meskipun terbatas tentunya mungkin ya, ke lapangan gitu ya. Kan kita bisa mulai dari hal-hal yang bisa kita lakukan misalnya dengan menggunakan itu. Jadi itu saya kira bisa saja PKM ini dilakukan oleh mahasiswa dengan menggunakan media Zoom misalnya gitu ya, dengan mengundang kelompok binaannya misalnya Karang Taruna atau bahkan PKK gitu. Gitu. Jadi bisa dilakukan sebenarnya Pak ya, karena memang pandemi ini berarti bukan menjadi langkah akhir gitu, bukan menjadi hambatan besar juga ya Pak ya berarti. Jadi judulnya bisa menyiasati sampah dari masalah menjadi berkah. Mantap Pak. Bagaimana menyiasati sampah dari masalah menjadi berkah. Mantap. Oke, mungkin untuk terakhir nih Pak, ada sedikit pertanyaan gitu Pak. Mungkin ini kalau saya baca pertanyaannya sedikit nyeleneh gitu Pak ya. Tapi mungkin ini kebayang juga terkait masalah limbah plastik nih Pak. Kan kalau bisa dibilang yang namanya limbah plastik itu pengolahannya itu sudah ada caranya bagaimana, terus produk yang dihasilkannya pun seperti apa. Nah, cuman kan untuk menggapai ke seluruh dunia gitu kan tidak mudah gitu, bukan jalan yang mudah. Nah, pernah ada satu jurnal mungkin Pak atau satu forum yang membahas bagaimana kalau misalkan sampah plastik ini kita buang ke luar angkasa Pak. Itu ada Pak. Bagaimana kalau misalkan ini ada yang nanya Pak, cuman via DM sih sebenarnya, via direct message ke akun BEM ini, itu ada yang nanya gimana kalau misalkan sampah plastik ini kita kumpulkan terus kita buang keluar angkasa Pak gitu.
Jadi nggak diolah di bumi gitu. Penggunaan angkasa. Ya kita buang ke dekat matahari misalkan gitu kan terbakar tuh nanti dekat matahari kan gitu Pak. Itu pernah ada yang Bisa, terpikirkan seperti itu nggak Pak? itu sebetulnya akan menambah bencana lain. Akan menambah bencana lain. Meskipun ada pertanyaan, dilanjutkan pertanyaan berikutnya sebenarnya. Siapa yang mau ngirimnya ke sana gitu kan? Ya, Apa Pak. mahasiswa Fakultas Teknik Unisba yang mau ngirim gitu. Jadi kita jangan sampai apa istilahnya itu cukuplah gitu ya, bumi ini rusak karena ulah kita. Jangan sampai kemudian kerusakan itu merambah ke planet-planet lain gitu. Jadi karena sesungguhnya planet bumi pun yang sudah rusak ini adalah karunia Allah yang harus kita jaga, kita pelihara. Jangan sampai kemudian merusaknya itu merambah ke planet-planet lain. Dan itu adalah firman Allah, wala tufsidu ba'da islahiha. Janganlah kalian merusak, janganlah kalian wala tufsidu, jangan kalian merusak apa itu? Wala tufsidu ba'da islahiha. Jangan kalian merusak bumi. Wala tufsidu ba'da islahiha. Janganlah kalian mau berbuat kerusakan di muka bumi. Gitu. Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Gitu. Itu kalimat yang tegas dari Allah, dan bahkan di Al-Maidah disampaikan kalau ada orang yang merusak bumi, usir aja katanya. Kalau ada orang yang merusak bumi, jadi termasuk di dalamnya adalah mencemari sungai dengan plastik misalnya, buang aja, usir aja katanya dari muka bumi. Kan di Al-Maidah itu kan seperti itu. Jadi kalau kata Allah mah itu bukan plastiknya, orangnya. Iya, berarti yang dikirim ke dekat matahari orangnya ya Pak, bukan plastiknya. Karena ya, jadi sebetulnya ini adalah amanah Allah bahwa kita harus menjaga bumi. Nah, solusi yang ditawarkan sesungguhnya adalah tadi dengan satu berubah budaya, cara pandang berubah budaya, gitu ya, terkait dengan penggunaan plastik yang ramah lingkungan, plastik yang bijak, gitu, dengan minim plastik. Dan yang kedua, kalau tidak bisa dihindari, plastik itu digunakan, jangan sampai end up di alam, gitu, tapi circular, gitu, dengan cara diolah ulang dan sebagainya. Karena plastik itu dirancang, diciptakan untuk waktu yang lama. Jadi itu saya kira lebih bijak daripada kita buang-buang plastik ke manapun ya, ke sungai aja nggak boleh, apalagi ke planet lain. Oke Pak, mungkin sudah terasa kita ngobrol. Iya, nggak kerasa udah ngobrol 1 jam lebih gitu Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih ya untuk untuk Bapak atas kesediaan waktunya dan kesempatannya dan ilmunya yang tadi banyak dan sangat bermanfaat buat kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman nih dari Fakultas Teknik khususnya yang setia join di live Instagram BMFT. Ya semoga ini bisa menjadi referensi baru buat mahasiswa khususnya di masa pandemi seperti ini, pengabdian atau bisa dibilang aktivitas-aktivitas yang terkait dengan lingkungan itu bisa berbuah manfaat, dan bahkan tadi sampai banyak contoh-contohnya Pak ya, sampai berbuah bisnis gitu, sampai berbuah bisnis. Nah mungkin untuk terakhir Pak, barangkali Bapak punya pesan gitu buat teman-teman mahasiswa gitu di Unisba mungkin khususnya, barangkali. Ya saya kira pesan-pesan saya adalah bahwa manfaatkan ya masa muda ini untuk berkreasi, berinovasi gitu ya. Nggak usah muluk-muluk ya dengan menggunakan high teknologi. Ya, apa ada yang ada di sekitar kita gitu. Karena sesungguhnya ciptaan Allah ini semuanya itu ada maksud dan tujuan. Tidak ada yang disia-siakan. Tidak ada yang sia-sia bagi Allah gitu ya. Allah ciptakan ini bagi kita ya. Yang Allah ciptakan ini. Bagaimana dalam surat Al-Imran ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah engkau ciptakan ini bukan merupakan sesuatu yang sia-sia, bukan yang iseng, tapi ada maksud dan tujuan. Termasuk sama. Hanya orang yang berakal sebetulnya yang melihat ini sebuah peluang. Dan saya berharap para mahasiswa yang punya pikirannya lebih panjang,
ke depan gitu ya. Bagaimana melihat ini bisa menjadi peluang di masa depan, ya, di masa yang akan datang. Bahkan bisa jadi menjadi kejayaan kita, tidak menutup kemungkinan. Itu menurut saya, dan saya berharap BMFT ini punya ciri khas gitu ya. Dan gak usah muluk-muluk dari hal-hal yang seperti tadi. Mungkin tidak cukup sekali ya. Diskusi seperti ini bisa berlanjut dengan hal-hal yang lebih spesifik, lebih faktual, lebih kepada tindakan-tindakan nyata. Tidak harus muluk-muluk gitu ya. Meskipun sedikit gitu, tapi nyata. Dan kita tularkan ke yang lain melalui mereka. Jadi mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih atas malam ini. Saya sendiri sudah lelah ya dari pagi. Siap, Pak. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah untuk kita semua. Oke. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak bisa difoto dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah Pak. Terima kasih. Ya. Bapak Satori. Sudah langsung live ya. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke. Semoga sehat selalu Pak dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, terima kasih Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman nih, kawan-kawan Fakultas Teknik. Insya Allah tadi ilmunya bermanfaat. Dan insya Allah ini juga bisa jadi referensi buat kita semua gitu untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang berbuah, menjaga lingkungan, berbuah manfaat untuk sekitar, dan bisa sampai ke tahap bisnis. Mungkin hari ini segitu saja dari kami. Nantikan episode berikutnya selama beberapa hari ke depan. Stay tune dan jaga kesehatan. Terima kasih.